Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Kembali saya Muhammad Aher menemui Anda di Arah 9 Channel. Para pemirsa sekalian, pertempuran dahsyat 10 November 1945 demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia melibatkan hampir semua lapisan masyarakat. Mulai dari rakyat jelata, kalangan santri, para kiai, kalangan non-muslim, barisan laskar-laskar pejuang, tentara keamanan rakyat, dan semuanya. Tidak ketinggalan juga ada seorang wanita kelahiran Inggris berwarga negara Amerika. Dia adalah Morel Stout Walker atau yang belakangan dikenal dengan nama Ketut Tantri. Edisi yang lalu saya telah memotret perjalanannya sekilas sebagaimana yang ia tulis di dalam bukunya Revolt in Paradise yang diterbitkan 1964. Tentu saja pertempuran demi mempertahankan kemerdekaan itu tidak serta-merta begitu saja. Ada proses panjang, di antaranya seperti yang saya ulas, di antaranya adalah bagaimana semangat kaum muslimin khususnya untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari rongrongan penjajah, sebagaimana tertuang dalam fatwa jihad yang disampaikan oleh Raisul Akbar PBNU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada 17 September 1945. Dari fatwa jihad ini kemudian lahirlah resolusi jihad 22 Oktober 1945. 3 hari setelah resolusi jihad, ternyata datanglah pasukan sekutu di bawah komando Inggris di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Menurut berbagai sumber, tentara sekutu yang bergabung dalam Brigade ke-49 Divisi ke-26 India itu membawa sekitar 6.000 pasukan yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi, di mana pasukan ini ditunggangi oleh Nika, yakni pasukan Belanda. Nah, sehari kemudian terjadi gejolak karena pihak sekutu atau katakanlah pihak Inggris telah melakukan berbagai pelanggaran dan juga mengacuhkan kedaulatan kemerdekaan Indonesia yang membuat para petinggi di Surabaya tersulut. Yang dari sini juga menyebar kepada masyarakat dan barisan pejuang hingga tak terelakkan. Dari tingkah pola mereka yang melecehkan kemerdekaan Indonesia, pecahlah perang kota. Dari 26, 27, 28, dan 29. Dalam kondisi perang kota ini, pasukan Inggris sudah kewalahan. Maka itu kemudian pihak Surabaya melakukan komunikasi ke Jakarta, yakni dengan Presiden Soekarno, agar beliau bisa hadir ke Surabaya untuk menenangkan masyarakat yang sedang tersulut emosi melakukan pertempuran atas tingkah pola dari pasukan penjajah tersebut. Datanglah Bung Karno pada 30 Oktober yang kemudian terjadi kesepakatan gencatan senjata antara pihak Republik Indonesia dengan sekutu. Namun, sepulangnya Bung Karno dari Surabaya dan rombongan, terjadi insiden yang tidak diduga-duga, di mana insiden itu telah menewaskan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Dari sini kemudian marahlah pasukan Inggris, malu mereka. Ketut Tantri juga mengupas dalam bukunya sebagaimana ia saksikan sendiri pada saat itu. Para pemirsa sekalian, seperti telah disampaikan oleh Tantri juga dalam buku-buku yang lain,
Pasca meninggalnya AWS Malabi, pengganti dari Malabi marah besar dan mengultimatum, mengancam kepada sekalian rakyat harus mengaku siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Malabi segera menyerahkan diri. Kalau tidak, Surabaya akan diluluh lantakkan. Ancaman ini menurut Tantri adalah ancaman kekanak-kanakan dan memalukan. Bagaimana Surabaya yang sudah menjadi kota tidak berdaya, yang sudah carut-marut oleh pertempuran 3 hari sebelumnya, harus diluluhlantakan dengan ancaman seperti itu. Dan tentu saja, kata Tantri, masyarakat yang sedang gairahnya luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan negaranya tidak akan mau menerima ultimatum itu. Lebih baik berperang. Kecuali itu juga Tantri memberikan peringatan. Sebagai orang Inggris juga dia merasa malu terhadap tindakan jenderal tersebut. Tantri menyampaikan, jikalau hal itu dilakukan, pertama, selain akan menimbulkan banyak korban, kedua juga akan membuat catatan buruk bagi negara atau kerajaan Inggris. Tantri mengumumkan itu melalui radio yang dipancarkan di sebuah gedung tersembunyi, yaitu radio pemberontakan atau lengkapnya Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia milik Bung Tomo dan para pejuang. Tantri menghimbau kepada tentara Inggris atau sekutu agar jangan melakukan itu. Sekali lagi, sebab selain akan menimbulkan banyak kematian, juga akan membuat sejarah buruk bagi Inggris itu sendiri. Namun, tak dapat dielakkan, Inggris bukan hanya mengultimatum, tetapi melaksanakan dari ultimatum tersebut. Namun sayangnya menurut Tantri, dalam buku-buku yang ia baca, baik dalam buku tulisan Amerika, Inggris, dan yang lainnya, tidak ada perincian secara detail bagaimana pihak sekutu atau Inggris melakukan pemboman terhadap kota Surabaya yang pada saat itu sudah tidak berdaya. Mengutip dari sumber yang lain, dijelaskan bahwa kematian Malabi telah menggarangkan Inggris yang mendatangkan Divisi 5 Malaya serta armada Laksmana Peterson yang terdiri dari 1 kapal penjelajah dan 3 perusak. Ini seperti ditulis oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dalam memenuhi panggilan tugas jilid 1. Selain itu, menurut beliau, Inggris mengirim 1 brigade lagi dari divisi ke-26 dari India ke Jawa dan 2 brigade ke Sumatera. Jadi tidak tanggung-tanggung. Lalu apa yang terjadi? Sebagaimana kita ketahui, Surabaya luluh lantak. Tetapi semangat juang tetap berkobar di dalam sanubari rakyat Indonesia. Di sini saya akan mengutip bagaimana kisah Tantri ketika dia berjalan menemui sejumlah orang. Hampir semua rumah menutup pintu karena mereka takut keluar. Di salah satu sudut kampung, dia melihat seorang laki-laki tua yang sedang menerawang. Si Tantri bertanya, "Ada apa, kek? Apa yang kau pikirkan?" Si kakek tadi mengatakan, "Silahkan nak, lihat ke dalam. Apa yang terjadi?" Di sebuah kamar kecil terdapat 3 sosok jenazah dari anak sang kakek tadi. Itu hanya 3 dari sekian ribu atau mungkin ratusan ribu masyarakat Indonesia yang mati dibom, dibombardir oleh pasukan sekutu. Tantri mengatakan, dari sini semangat kemanusiaanku muncul. Lalu dia pulang ke tempat dia menyiarkan, yaitu sebuah radio, sekali lagi radio milik Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia yang dikomando oleh Bung Tomo di sebuah gedung yang tidak jauh dari pusat kota, tetapi tersembunyi.
Tantri ditemui oleh dokter yang sebelumnya telah mengobati dia dan mengajak segera pindah ke Malang agar segera aman. Tapi Tantri tidak bersedia pada saat itu untuk segera pindah. Kenapa? Ada hal yang harus dilakukan. Tantri kemudian melobi beberapa orang agar memberikan pernyataan dan ikut siaran di dalam radio agar mengutuk serangan Inggris. Beberapa konsul atau perwakilan negara yang berada di Surabaya, diantaranya dari Denmark, Swedia, dan Swiss, dan Rusia, berhasil dilobi oleh Tantri untuk siaran bersama di radio pemberontakan guna memprotes tindakan Inggris. Dari siaran ini kemudian dipancarkan ke seluruh dunia, sehingga apa yang terjadi? Masyarakat dunia mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di Surabaya. Ini salah satu dari sekian perjuangan Tantri atau Ketut Tantri terhadap bangsa Indonesia. Ada banyak kisah lain yang sangat luar biasa. Mari kita kenang dan kita teruskan perjuangan dari Ketut Tantri, begitu juga perjuangan dari semua pejuang penegak kemerdekaan Republik Indonesia ini. Merdeka dan lanjutkan perjuangan menata bangsa dan negara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.